Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Tari Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji nama Tuhan. Saat malam hari ini kita akan memuji-muji nama Tuhan. Saya percaya semua jemaat antusias untuk memuji-muji Tuhan, ada amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Saat ini kita akan bersuka cita buat Allah kita. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Nyatakan
karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hoshene rata karano rasa sangini daru rasa sang. Hoshene rata tata korana ya siri ni kau tarana ya syarata. Hoshena hasana shareni rata karana ya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini ya Aba Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amen. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku
Shalom jemaat kekasih Tuhan, saatnya bagi kita sekarang untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat diberikan langsung kepada PKS masing-masing. Jangan lupa sertakan juga nama dan komsel Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan langsung ke gereja pada setiap hari kerja, pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore. Dan yang ketiga, persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Nah saudara sekalian, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan firman Tuhan inilah kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Angkat persembahan di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, saatnya kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan Engkau memberkati, kuduskan persembahan kami ini supaya layak digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dengan pekerjaan, usaha maupun bisnis mereka. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka Tuhan. Di sepanjang minggu ini berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka supaya mereka tahu Tuhan bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada orang-orang yang selalu berseru dan bergantung kepadamu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati kehidupan rumah tangga jemaatmu Tuhan dengan semua yang mereka lakukan. Anak-anak mereka yang dulu di bangku pendidikan pun Tuhan Engkau memberkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi dan kita angkat pujian ini. Manakala Yesus namanya. Manakala Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak kekal, dan aku tahu lepuhkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia, sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita ada lagi pengajaran Komsel online dan mendahulunya mari sama-sama kita berdoa. Puji Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Malam hari ini kami diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bukan saja kami mendengar, tapi kami diberikan kesempatan untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kesempatan untuk melakukan firman Tuhan itu terbatas, tapi kami percaya kami adalah orang pilihan Tuhan. Kami akan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kami, karena kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, kami semua yang malam hari ini hadir, bahkan kami mau disampaikan melalui firman-Mu malam hari ini. Berikan kami antusias, gairah, semangat yang luar biasa dari Tuhan. Supaya apa yang kami dengar, kami benar-benar sukacita menyambut materi komsel, firman Tuhan
yang kami dengar malam hari ini. Hamba-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan, Roh-Mu menuntun hamba. Bukan hamba yang berkata-kata, melainkan Roh Tuhan sendiri yang berkata-kata menggantikan hamba. Terima kasih Bapak, iblis, setan, roh jahat, manifestasi roh jahat, kami patah kalau bukan matikan setan dalam nama Yesus Tuhan dalam bentuk apapun Engkau. Kami patah kalau bukan roh ngantuk, bosan, kami hancurkan kekuatan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan semangat, sekali lagi gairah untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan kasih buat kami. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, teks pengajaran firman Tuhan di malam ini terambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 dan juga Mazmur 119 ayat yang ke-97. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 119 ayat yang ke-97 firman Tuhan berkata demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di malam ini. Dan kata Tuhan Yesus sekali lagi, barang siapa mendengar perkataan firman Tuhan dan mempraktekannya, berbahagialah hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran Komsel di malam ini berjudul Rahasia Ketentraman Batin. Sama-sama kita katakan, puji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ketentraman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tentram yang artinya ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan. Misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang, tidak gelisah, tenang hati dan juga tenang pikiran. Sedangkan batin itu sendiri adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa atau perasaan hati dan sebagainya. Ia menceritakan apa yang terasa di dalam, sesuatu yang tersembunyi. Nah, kalau digabungkan, ketentraman batin itu sendiri adalah perasaan hati yang aman, tenang, damai, dan tidak gelisah. Saudara kekasih Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa tidak ada hidup tanpa masalah. Semua orang yang hidup selalu punya masalah. Masalah dan persoalan yang mampir dalam kehidupan kita biasanya mampir dengan berbagai-bagai macam versi. Ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak membutuhkan energi untuk menyelesaikannya. Tetapi ada persoalan-persoalan tertentu yang sangat menguras energi dan tenaga kita dan bahkan berpengaruh sampai ke dalam jiwa kita. Dan kalau pengaruhnya sudah sampai ke dalam jiwa kita, maka akan timbul berbagai macam gangguan perasaan, seperti misalnya linglung, dalam artian bingung dan tatapan mata menjadi kosong. Biasanya terjadi kepada orang yang kehilangan pengharapan. Nah, yang berikutnya, cemas, khawatir biasanya terjadi kepada orang yang mengalami persoalan keuangan. Kemudian ada rasa takut. Nah, biasanya ini terjadi kepada orang yang mendapat tekanan dari orang lain atau dari hal-hal tertentu. Misalnya sakit penyakit dan lain-lain. Yang berikut stres, depresi, tertekan. Biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami persoalan sekaligus secara serentak untuk berujung pada keinginan bunuh diri. Nah, orang-orang seperti ini tidak punya ketentraman batin yang disebabkan dengan berbagai macam persoalan tadi yang melanda hidup mereka. Langkah-langkah negatif bisa mereka ambil dalam kehidupan mereka. Saudara kekasih Tuhan, berdasarkan pengamatan saya dan ditambah beberapa contoh dari orang-orang yang gagah perkasa dalam kehidupan sehari-hari mereka, saya berpendapat bahwa sebenarnya
persoalan yang kita hadapi bukanlah persoalan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, persoalan tidak secara positif terhadap persoalan itu. Dan pastinya kita akan mengalami ketentraman batin. Dan benar-benar menjadi persoalan ketika kita bereaksi secara negatif terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada titik lembah di mana seseorang tidak bisa membedakan mana jalan yang mesti ditempuh dan dihindari. Wajar saja, mengingat segudang problema terkadang datang di saat yang tidak terduga. Disinilah permasalahan akan menguji kesabaran kita. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi dentuman persoalan yang semakin diperkacau dengan keadaan. Tetapi satu hal yang perlu ditekankan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak mungkin menguji umatnya melebihi batas kemampuan yang Ia punya. Seperti firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan dalam terjemahan bahasa Yunani asli Alkitab dipakai dengan kata ujian. Jadi ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu diuji melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu diuji, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar 3 rahasia penting ketentraman batin. Sekali lagi, hari ini atau malam ini kita akan belajar 3 rahasia pentingnya ketentraman batin. Yang pertama, senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Mazmur 84 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 84 ayat yang ke-11 merupakan gambaran atau ciri khas orang-orang benar bersukacita beribadah dalam rumah Allah. Dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Setelah berdoa singkat untuk raja yang diurapi Allah, pemazmur menceritakan bagaimana sukacitanya bergabung dengan orang-orang dalam pelayanan ibadah. Nah, dia menganggap 1 hari lebih penting daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya 1 hari lebih penting pergi ke tempat ibadah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dia lebih suka menjadi hamba paling hina di bait suci atau menjadi penjaga pintu bait suci daripada tinggal menetap bersama orang-orang fasik. Ketentraman batin yang dalam yang dirasakan pemazmur itu sendiri ketika melakukan persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Seperti firman Tuhan berkata di Mazmur 27 ayat yang keempat, yaitu 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membawa seseorang kepada kedewasaan rohani adalah apabila ia suka bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama saudara seiman. Persekutuan dengan Tuhan ini mutlak dimiliki setiap orang percaya. Sekali lagi, persekutuan dengan Tuhan ini mutlak dimiliki setiap orang percaya. Demikian juga persekutuan dengan sesama. Nah, kata persekutuan artinya dipersatukan menjadi satu. Jadi apabila ada persekutuan akan terjadi ikatan antara satu dengan yang lainnya begitu erat, bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Wow, betapa pentingnya ikatan persekutuan ini sehingga banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Contoh firman Tuhan atau Alkitab yang berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Maka dari itu Rasul Paulus pun menasihati, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersekutu dengan Tuhan berarti senantiasa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Sebab kita ini adalah carang-carangnya. Tidak mungkin carang bisa hidup tanpa menempel pada pokoknya. Nah, demikian juga kita tidak dapat hidup tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang keempat bagian B. Jadi kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Kristus, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa atau menghasilkan buah. Bukan hanya tidak bisa berbuah, tapi lambat laun kita bisa mengalami kematian atau kekeringan rohani karena tidak ada siraman air hidup yang biasa diperoleh melalui persekutuan tersebut. Di luar Tuhan atau tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus, mustahil kerohanian bisa bertumbuh. Itu sebabnya persekutuan dengan Tuhan harus selalu kita bina terus-menerus secara kontinu, secara terus-menerus, bukan waktu-waktu tertentu saja. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti kita membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus dan persoalan tidak datang dalam kehidupan kita. Setiap minggu ke gereja, rajin ikut komsel online, berdoa, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan rutin ritual keagamaan di gereja lokal dan lain sebagainya. Saudara, seorang Daud, dia adalah seorang raja yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena di samping menjadi seorang raja, seorang pembesar, seorang pemimpin, seorang yang memiliki kekayaan dan memiliki kedudukan yang tinggi, ia juga seorang yang takut akan Tuhan. Dia, yaitu Daud, berusaha untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, inilah yang saya bilang, yang tadi itu luar biasa. Dan saya berharap juga bahwa kepribadian yang dimiliki oleh Daud ada pada jemaat GKRI Air Hidup Ambon, yaitu saudara memiliki kedudukan, saudara menjadi orang besar, dan pada waktu bersamaan saudara takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, menjadi orang benar bukan berarti bahwa kita tidak punya persoalan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa semua orang yang masih hidup pasti punya persoalan. Termasuk juga Raja Daud yang hidup takut akan Tuhan. Punya persekutuan yang intens bersama Tuhan pun tetap punya persoalan. Nah, semua tergantung dari kita jemaat Tuhan untuk dapat meresponi masalah itu dengan cara yang benar. Hanya orang yang punya hubungan secara terus-menerus dengan Tuhan, mereka mengalami ketentraman batin. Mazmur 34 ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mazmur 34 ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yesaya 40 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena jika kamu mau berusaha, Tuhan pasti membantu melewatinya. Mujizat selalu ada, hal baik itu selalu datang tepat pada waktunya. Anda adalah orang yang kuat, maka dari itu Anda dipilih melewati ujian ini. Wow, luar biasa.
Rahasia pentingnya ketentraman batin yang pertama yaitu senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Mazmur 84 yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang kedua yaitu cinta akan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-97 firman Tuhan berkata demikian, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Cinta membuat hati orang berbunga-bunga. Dunia terasa menjadi milik kita berdua. Ketika terpisah oleh jarak, rasa rindu pun menyerang. Hasrat ingin bersua pun bergelora. Rasa rindu dan cinta akan terobati ketika mereka berjumpa dan menghabiskan waktu bersama. Sungguh tidak ada yang dapat menghalangi kekuatan sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Salomo mengatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur ini Daud menyatakan diri sebagai seorang yang sedang jatuh cinta. Rasa cinta yang mendalam ini bukan ia tujukan kepada seseorang, melainkan kepada Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan menjadi beban tersendiri. Karena itu mereka melakukannya dengan tidak sepenuh hati, setengah-setengah atau dalam keadaan terpaksa. Berbeda dengan Daud yang menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaan, cinta akan Taurat Tuhan. Dikatakan betapa ku cintai Tauratmu. Karena mencintai Taurat Tuhan, maka Daud merenungkannya sepanjang hari secara terus-menerus. Mengapa Daud begitu mencintai Taurat Tuhan? Karena ia tahu bahwa di dalam Tauratnya terkandung janji-janji Tuhan yang luar biasa dan kuasa yang teramat dahsyat. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ia dengan sukacita dan rela hati menyediakan waktu untuk merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dampaknya pun sungguh luar biasa. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-100. Daud juga semakin peka rohani. Panca indera terlatih sehingga ia dapat menahan diri terhadap hal-hal yang jahat dan sanggup membedakan yang baik dan juga hal-hal yang jahat. Sejauh mana saudara mencintai Taurat Tuhan? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Katakan sambil kiri kanan, kapan lagi? Saudara tidak suka renungkan firman Tuhan atau cinta Taurat Tuhan, kita jadi mangsanya iblis atau roh jahat. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Bisa jadi mangsa empuk dari si jahat. Hati kita kosong dan tidak diisi dengan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka segala sesuatu atau segala macam hal-hal daging masuk dalam kehidupan kita. Seperti Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 bagian A. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Kalau kita berkecimpung dengan hal-hal ini, maka tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu sendiri berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, ketentraman batin, kebebasan, kelepasan, dan tidak hidup dalam berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda yang dengar pada malam hari ini, keluar dari areal itu dengan cara bertobat, cinta akan Taurat Tuhan, dan lakukan yang baik. Stop hidup dalam perselingkuhan, stop hidup dalam seks bebas, pornografi, supaya kita mengalami ketentraman batin dan pikiran. Kita dilayakkan oleh Tuhan untuk merebut jarahan-jarahan itu kembali. Bapak rumah tangga berhenti hidup bersinah. Bahkan ibu rumah tangga berhenti simpan sakit hati, simpan dendam, simpan kepahitan, luka-luka lama dan lain sebagainya. Anak-anak muda berhenti hidup dalam seks bebas. Supaya Tuhan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa olehmu. Jarahan-jarahan itu bisa berupa promosi, jabatan, keberhasilan dalam bisnis, dan pekerjaan-pekerjaan yang baru bagi anak-anak muda yang sudah dilepaskan. Seperti di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Rahasia pentingnya ketentraman batin yang kedua adalah cinta akan Taurat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak terlalu ambil pusing dengan kata-kata negatif. 1 Samuel 17 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara Daud bilang buat dia, "Kamu tidak mungkin bisa mengalahkan orang itu." Tentara Israel juga bilang buat dia, "Kamu tidak bisa bertarung melawan orang itu." Bahkan Raja Saul sendiri pun berkata kepada Daud, "Kamu tidak bisa bertarung melawan orang itu." Sewaktu Daud mau bertarung melawan Goliat, dia seorang petarung dan dia sudah bertarung sejak masa mudanya. Sedangkan engkau masih sangat muda dan belum pernah bertarung. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Daud mau ambil pusing dengan apa kata orang-orang, sejarah jalan hidupnya pasti akan berbicara lain. Dia tidak akan mengalami yang namanya kemenangan. Daud atau sejarah hanya akan mencatat Daud adalah seorang gembala kambing domba yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor. Dan dia menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu sampai akhir hayatnya. Tetapi karena Daud adalah tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan apa kata orang, terutama kata-kata orang yang negatif, maka sejarah jalan hidupnya jadi lain. Sejarah mencatat
bahwa dari seorang gembala kambing domba, Daud dipromosikan Tuhan menjadi seorang panglima perang. Dari seorang panglima perang, Daud dipromosikan Tuhan menjadi seorang raja, menjadi orang besar, menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang raja dari sebuah negara superpower di Timur Tengah pada masa itu. Dan bahkan sampai hari kematiannya tiba, sejarah mencatat Daud mati pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, dan dia mati dalam kemuliaan dan kekayaan. Wow, haleluya. Apabila Bapak Ibu Saudara mau mengalami ketentraman batin, belajar seperti Daud. Jangan terlalu pusing dengar orang punya omongan negatif kepada Anda, kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kata-kata itu membawa kita dalam puncak kemuliaan Allah yang luar biasa. Tenang dan sabar menghadapi semua proses. Mau mengalami kemilauan, mau mengalami kejayaan, jabatan yang tinggi, finansial yang diberkati oleh Tuhan, bahkan yang lain sebagainya, tutup telinga. Sekali lagi, tutup telinga dari perkataan-perkataan negatif. Tuhan mau promosi Bapak Ibu Saudara. Karena Mazmur 75 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur, berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Wow, luar biasa. Saudara, menjadi seorang pemenang tidak ditentukan oleh besar kecilnya bentuk fisik tubuh kita. Dan tidak juga ditentukan oleh besar kecilnya angka IQ kita. Melainkan ditentukan oleh bagaimana kita mengatasi masalah kita. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita dengan baik, ditentukan oleh sikap kita untuk mengalami ketentraman batin. Ketentraman batin itu sendiri adalah perasaan hati yang aman, tenang, damai, dan tidak gelisah. Hidup Anda tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika Anda atau Bapak Ibu Saudara memelihara dan menyuburkan sikap iri hati. Sebaliknya, jika hati kita tenang, maka kita akan mendapatkan solusi jalan keluar ketika menghadapi setiap masalah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang paling terakhir hari ini kita akan belajar 3 rahasia penting ketentraman batin. Yang pertama, senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus atau secara continue. Yang kedua, cinta akan Taurat Tuhan. Yang ketiga, tidak terlalu ambil pusing dengan kata-kata negatif. Yesaya 35 ayat yang ketiga sampai ayat keempat firman Tuhan berkata demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kita berikan sikap hati yang paling terbaik buat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sementara menjamah kita. Kita ada di rumah, kita mungkin ada di tempat pekerjaan, kita mungkin ada di rumah tetangga kita atau dimanapun kita berada. Saya percaya ketika Tuhan Yesus hadir, maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat pasti terjadi. Saat itu juga ketika Roh Kudus menjamah hati Bapak Ibu Saudara, saat itu juga Tuhan bertindak. Bukan besok lusa, tapi now, hari ini, sekarang Dia bertindak atas hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Air Hidup Ambon yang dikasih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Saya percaya banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Banyak tekanan, membuat kita depresi, stres, membuat kita merasakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan karena begitu kemelut persoalan
yang terus-menerus datang dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi jawaban buat kita malam hari ini. Yaitu ketika kita mau mengalami ketentraman batin, maka tidak ada jalan lain. Bahwa kita harus mengalami perjumpaan khusus bersama dengan Tuhan. Hubungan kita secara intim terus-menerus bersama dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami ketentraman batin. Kita cinta akan rumah Tuhan. Sehingga kedamaian, ketenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bahkan yang kedua, cinta akan Taurat Tuhan. Rindu firman Tuhan setiap hari dan rindu melakukan firman Tuhan setiap hari. Maka hidup kita pasti berbahagia. Dan yang ketiga, jangan terlalu ambil pusing apa kata orang. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sendiri. Dia ada bersama dengan kita. Jangan pernah menyerah. Teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu menggendong kita, menolong kita, dan menopang kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini engkau merasakan suatu tekanan yang begitu luar biasa. Baik dalam pekerjaanmu, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan finansialmu, bahkan pribadimu, bahkan pelayananmu. Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan dan saya mau mendoakan Bapak Ibu Saudara secara pribadi di malam hari ini. Supaya kita lepas, kita bebas dan kita mengalami ketentraman batin bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau lagi sementara bekerja di rumah-rumah jemaat GKRI Hidup Ambon saat ini. Kami patahkan, lumpuhkan, matikan setiap stres, depresi Tuhan Yesus, tekanan yang begitu menyakitkan yang menyentuh batin mereka. Mereka merasa kekecewaan yang begitu dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam masalah dengan tetangga, bahkan juga masalah dengan suami istri, bahkan juga masalah dengan teman-teman di kiri kanan dan lain sebagainya. Kami berdoa, kami patahkan, lumpuhkan, matikan, kami hancurkan setiap tekanan, roh keberatan yang menekan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mengalami ketentraman batin. Mereka terus mengalami kesedihan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ketentraman, kebebasan, kebahagiaan daripada Tuhan, sukacita ilahi itu menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka mengalami sukacita setiap hari. Tertawa bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan malam hari ini melepaskan mereka, sekali lagi membebaskan mereka. Kami berdoa bersyukur, diberkatilah jemaat Tuhan, diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, bahkan juga gembala sidang yang ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, kekuatan kesehatan daripada Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan beliau. Visi-visi yang baru yang fresh lagi ke depan itu menjadi bagian dalam kehidupan beliau. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami masalah persoalan. Kami percaya ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat mereka ke depan. Anak-anak muda yang belum mendapat pekerjaan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah mendapat pekerjaan dari Tuhan sesuai mimpi-mimpi yang sudah dideklarasikan oleh gembala sidang sendiri yang ada di tempat ini di GKRI Jemaat Hidup Ambon. Terima kasih Bapak yang baik, dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur buat materi konsel malam hari ini telah selesai, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah selesai, terus berbicara setiap saat, setiap hari, setiap detik menit secara terus menerus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Engkau Bapa yang baik luar biasa bagi kami malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami, keberhasilan, kemakmuran, ketenaran, kejayaan, promosi, ekspansi, terobosan demi terobosan di pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan juga sekolah, kampus itu menjadi bagian dalam kehidupan jemaat hidup Ambon. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.